Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku lihat saat ini nampaknya kamu dengan dia lagi fokus pada kehidupan masing-masing ya. Kalian lagi sedang mencoba untuk mencintai diri sendiri, mencapai keinginan-keinginan kalian masing-masing ya. Kalau aku lihat di sini dan aku lihat di sini kalian memang saling menyembunyikan diri ya. Kamu sedang tidak mau berurusan dengan dia, dia juga sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu, tidak mau juga mengusik kamu. Jadi kalau aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan rahasia ya. Aku lihat di sini orangnya agak red flag, toxic gitu. Dan kalau aku lihat sih dia ini memang sedang berurusan dengan anak ya. Tapi ini bisa jadi juga kamu ya. Kalau aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia ini ada pengaruh dari anak gitu ya. Bisa jadi kamu orang tua tunggal atau dia yang orang tua tunggal dan harus fokus dengan anak. Makanya saat ini fokus kalian itu pada diri masing-masing. Terus juga masih ya menyembunyikan diri dan menyembunyikan sesuatu dari pasangan. Oke, kemudian aku lihat kalau dibilang true love, dibilang apakah kalian saling cinta? Iya, aku lihat kamu dan dia sebenarnya masih sama-sama saling cinta. Apalagi dia masih sangat cinta banget sama kamu. Cuman situasinya sekarang memang sudah berubah ya. Kalian sudah berpisah, dia sudah berpisah dengan kamu ya. Tapi dia masih merasakan adanya ikatan yang kuat dengan kamu, bahkan masih memiliki koneksi jiwa yang kuat dengan kamu. Ya, dia merasa bahwa kamu itu milik dia gitu loh ya. Okay, the Hermit reverse, Strength, Page of Swords, the Lovers, ya jadi begini. Kalau the hermitnya reverse, berarti aku lihat saat ini dia merasa kesepian. Seperti dia itu sudah ditinggalkan oleh kamu atau ditolak oleh kamu, atau mungkin saat ini sudah ada pemblokiran ya. Dan the hermit ini juga menandakan bahwa kamu dan dia memang terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu bersama. Mungkin karena kalian sibuk pada karir ya, pada keuangan kalian, pada masalah pribadi, sehingga nggak ada quality time untuk berdua gitu loh. Jarang banget ya. Dan meskipun kalian dalam suatu hubungan, kamu atau dia mungkin merasa sering kesepian ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak berdua tapi serasa sendiri gitu loh, berdua tapi rasa single gitu ya. Jadi salah satu di antara kalian lebih memilih untuk meninggalkan hubungan ya, dan lebih memilih untuk fokus pada hal lain kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini saat ini dia merasa kayak sendirian ya, dan kesendirian ini tuh kayak dipaksakan oleh dia gitu. Sebenarnya dia itu punya pilihan untuk bisa gitu loh datang ke kamu ya, memperbaiki hubungan dengan kamu, tapi mungkin ada situasi yang membuat dia itu kayak menahan untuk tidak bertemu kamu, sehingga dia merasa sendirian ya. Dia merasa kayak ditinggalkan, dia merasa kayak ya sendirian ya. Sebenarnya karena dia nggak mau gerak aja ke arah kamu, makanya di sini dia merasa kesepian, merasa sendirian, ditinggalkan seperti itu. Karena ya dia nggak mau melakukan pergerakan apapun atau tindakan apapun. Dan saat ini dia memanfaatkan waktu untuk mencoba dapat membantu fokus dan tujuan dia sendiri ya, dan juga mengidentifikasi apa yang dia inginkan dan apa yang kamu inginkan di dalam hubungan ini jangka panjang. Nah, jadi dia itu pengen mengevaluasi sebenarnya apa sih yang aku mau dan apa yang kamu mau sebenarnya dari hubungan ini. Nah, nanti di situ ditemukanlah, oh ternyata memang dalam hubungan itu pengennya ada hubungan yang kuat jangka panjang. Nah, gimana cara untuk mendapatkan hubungan yang jangka panjang dan kuat itu?
sedang berproses untuk bisa mencapai hubungan yang kuat dan jangka panjang ini. Misalkan penghalangnya adalah karir, ya, penghalangnya adalah karir dan keuangan, maka dia harus tuntaskan dulu dengan karir dan keuangan dia sampai sesuai dengan indikator merasa dia puas, merasa dia stabil, seperti itu, ya. Jadi aku lihat di sini entah ini kamu atau dia sudah menjalin hubungan dan mungkin memang salah satu di antara kalian itu sering memperhatikan bahwa pasangan itu semakin lama semakin menjauh gitu, atau saat ini sedang menjauh gitu ya. Terlepas dari usaha siapapun di sini, entah ini kamu atau dia, salah satu di antara kalian ini kayak merasa terisolasi gitu loh ya oleh pasangan, yaitu nggak diperhatikan. Pasangan lebih memilih untuk fokus dengan karirnya, dengan hidupnya ya, sehingga entah ini kamu atau dia merasa kayak sudah sudah tidak diinginkan gitu. Makanya di sini mungkin bisa jadi kalau misalkan ini kamu, nah kamu yang memilih untuk udah deh pergi aja, tuh aku di sini nggak dihargai, tuh aku di sini nggak diperhatiin, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang dinamika hubungan kalian lah yang membuat kalian akhirnya hubungannya hancur seperti ini. Jadi memang hubungan kalian ini kalau memang masih mau terkoneksi kembali, kalian perlu waktu, perhatian, dan dukungan serta serta kesadaran diri yang sehat gitu loh. Biar hubungan ini bisa terjalin, biar hubungan ini bisa langgeng. Karena kalau aku lihat di sini banyak sekali kesalahpahaman ya, terus itu terlalu egois, terlalu fokusnya pada karir, pada pribadi gitu ya, sehingga pasangan sering diabaikan. Dan aku lihat di sini entah ini kamu atau dia, intinya ada salah satu di antara kalian yang sering menunjukkan sikap bergantung sama pasangan atau sedikit ketergantungan dengan hubungan atau dengan pasangan, sehingga pasangan merasa tidak aman, tidak nyaman ya, merasa kayak sulit gitu untuk bisa membuat kalian berdua lebih mandiri dan mengejar hobi kalian kayak gitu. Karena misalkan kamu yang terlalu bergantung sama dia keluar sedikit, dia keluar malam-malam, kamu udah sibuk nyariin dia, nyuruh pulang lah, kamu curiga lah bahwa dia selingkuh lah, bahwa beginilah, bahwa begitu, sehingga inilah yang menambah masalah di hubungan kalian kayak gitu. Dan memang hubungan ini tuh sangat miris sekali tentang kepercayaan, sangat kurang banget tentang kepercayaan yang kuat di antara kalian ya. Banyak kecemburuan, entah ini kamu atau dia yang cemburu gitu. Nah, jadi kalau aku lihat memang hubungan ini harus bisa membangun kepercayaan yang kuat di hubungan ini ya. Terus itu juga ada aspek terlalu menunjukkan power, sehingga yang merasa berpower di sini ingin mengontrol pasangannya. Jadi daripada dia bersikap simpatik atau pengertian dengan pasangannya, dia lebih memilih untuk kayak mengontrol pasangannya yang lemah kayak gitu ya. Jadi mungkin kalian perlu untuk memastikan bahwa kebutuhan satu sama lain dengan pasangan kalian itu tidak diabaikan demi kepentingan pasangan lainnya, atau demi kepentingan hanya satu pihak aja kayak gitu. Seharusnya dari kedua belah pihak sama-sama saling mengerti di sini. Tapi aku lihat selama ini nggak ada yang ngerti gitu loh ya. Entah ini kamu, entah dia yang nggak ngerti. Terus juga entah ini kamu atau dia yang sering memainkan permainan pikiran. Jadi seolah-olah bersikap dingin, seolah-olah tidak peduli ya, atau membawa beban secara emosional di hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini inilah yang menyebabkan konflik juga di antara kalian ya, karena sok cuek, sok tidak peduli, sok tidak membutuhkan, sok baik-baik saja seperti itu ya. Sehingga ketika dia bersikap dingin, mungkin kamu yang akhirnya di sini paranoid, kecarian dia, ketakutan akan kehilangan dia. Jadi kalau aku lihat di sini ini juga menunjukkan bahwa kalian itu membawa beban ke hubungan ini ya, dan beban emosional inilah yang menyebabkan konflik yang membuat kalian paranoid. Jadi sebaiknya kalian jangan membiasakan atau membiarkan pasangan kalian mengontrol kalian ya, atau bisa jadi jangan sampai kamu membalas atas perlakuan yang dia beri ke kamu gitu. Aku tahu di sini kamu menderita banget ya oleh dia, karena dia bermain bermain game ya dengan kamu, terus itu manipulatif semena-mena gitu ya.
Karena Page of Swords ini memang menunjukkan bahwa kamu benar-benar kecewa oleh hasil yang pernah kamu perjuangkan ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada kecewa yang cukup berat dari kamu ya. Tapi sayangnya di sini kamu dengan dia the lovers ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia masih sama-sama saling sayang, masih sama-sama saling cinta. Cuman memang situasinya sekarang kamu dengan dia itu berpisah ya, dan semakin lama semakin menjauh. Aku lihat di sini kamu dengan dia sama-sama semakin menjauh, dan kalau aku lihat juga di sini tuh hubungan kalian sering sekali on off ya. Tapi sebenarnya kalau si dia ini itu ya, dia dan kamu itu sebenarnya bukan hanya sekadar ketertarikan kayak cinta-cinta anak remaja, bukan. Tapi ini benar-benar cinta yang penuh dengan gairah seksual ya, cinta yang dewasa, cinta yang arahnya itu ya ke hubungan yang lebih serius dan konsisten kayak gitu. Cuman memang ujiannya banyak. Aku lihat di sini halangan rintangannya banyak ya. Dan ya karena kalian juga sifatnya mungkin orangnya cuek-cuekan ya, saling cuek kayak gitu. Sehingga hubungannya seperti ini, hubungannya sering on off ya, hubungannya pasang surut gitu ya. Bahkan sekarang aku lihat juga kalian saling menghindar, saling menarik diri. Tapi aku lihat karena di sini masih ada gairah, karena di sini masih ada rasa cinta, karena di sini the lovers ya, jadi kedua belah pihak memang masih sama-sama saling sayang. Aku lihat memang walaupun hubungan kalian sering on off, tapi kalian akan selalu dipersatukan kembali, didatangkan lagi, walaupun kalian pergi sejauh apapun ya, koneksi itu akan ada. Karena di sini ada soulmate, kemudian juga ada the lovers ya. Jadi ini memang kartu tentang belahan jiwa ya. Kamu dengan dia itu belahan jiwa gitu loh, sehingga memang akan sulit untuk bisa melepaskan diri satu sama lain. Cuman memang kalau aku lihat kan hubungan kalian ini nggak stabil ya, juga terlalu otoriter gitu ya. Selalu ada pasangan yang ingin selalu menguasai pasangan lainnya. Bahkan ada salah satunya di antara kalian yang terlalu bergantung atau tunduk sama pasangan gitu ya. Mungkin dia orang yang terlalu otoriter sehingga kamu harus bergantung dan tunduk sama dia. Apa-apa harus ngikutin maunya dia gitu. Dan aku lihat di sini memang dia selalu menyalahgunakan sifat baik dari kamu, bahkan memanfaatkan secara berlebihan ya kebaikan-kebaikan hatimu, dan juga dia tidak membalas budi atas apa yang dulu pernah kamu lakukan. Jadi hubungan ini tuh penuh dengan ketidakseimbangan. Bahkan walaupun dia tahu hubungan ini tidak seimbang, dia tidak pernah mau memperbaiki situasinya atau keadaannya, sehingga ini yang menjadi masalah yang terjadi di hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat kalau misalkan di sini kalian belum menikah, berarti memang ada keegoisan, ada kekasaran dari si dia atau pasangan kalian, sehingga kamu memilih untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia ya. Karena dia selalu bersikap tidak baik dengan kamu, selalu menciptakan hambatan-hambatan di hubungan ini, dan kamu orangnya terlalu baik hati sih ya. Kamu selalu memberikan keuntungan-keuntungan untuk dia gitu, sehingga dia keenakan karena kamu orangnya murah hati dan selalu bisa dimanfaatkan gitu ya. Bisa dibilang tuh kamu terlalu polos kayak gitu. Jadi memang harus ada dinamika situasi yang perlu kalian perbaiki sebelum kalian mau bersama gitu. Dan nih dikonfirmasi lagi dengan Knight of Pentacles, yang mana memang selain tidak seimbang hubungan kalian, juga si dia ini jarang sekali memberikan cukup usaha atau dedikasi untuk hubungan ini bisa langgeng, sehingga hubungan ini selalu nampak monoton, tidak menarik ya, ya flat gitu aja gitu, sehingga kalian merasa bosan gitu ya, kalian merasa lelah dengan hubungan yang gini-gini aja, nggak ada perkembangannya. Jadi memang perlu menambahkan semangat ya di hubungan ini agar bisa berhasil. Terus itu juga mungkin kamu berdileng dengan seseorang yang pemalas, yang lemah, pecundang, atau mungkin dia penjudi. Terus itu juga mungkin dia pernah menipu, atau mungkin dia tidak setia sama kamu, atau ya itu tadi dia mungkin memang orang yang sangat banyak taktik atau permainannya kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini meskipun kita ini membicarakan tentang membangun
kehidupan yang baik ya. Dia ini mungkin tertarik pada pasangan karena kekayaan atau kedudukan sosialnya. Jadi kalau aku lihat di sini memang dia kurang disiplin, kurang berdedikasi, dan atau fokusnya itu yang diperlukan untuk hubungan kalian itu yang jarang gitu ada, karena dia menilai pasangan itu ya dari tingkat kekayaan atau status sosialnya gitu. Dan aku lihat juga makanya di sini ketika bersama kamu dia sering mengingkari komitmennya gitu ya. Dan memang kalau aku lihat si dia ini memang sangat-sangat terobsesi sekali dengan harta benda atau uang ya, sehingga sering mengabaikan kamu, sering nggak memperdulikan kamu, memperlakukan kamu tidak baik seperti itu. Kalau aku lihat saat ini kan dia lagi bersembunyi nih ya dari kamu. Dia sering loh sebenarnya memantau kamu dari media sosialmu ya. Dia sering cari-cari tahu tentang keadaan kamu di media sosial. Bahkan dia bisa sampai menggunakan fake account ya, akun palsu untuk bisa mengetahui keadaanmu atau apa yang sedang terjadi dengan kamu di sini ya. Karena aku lihat di sini memang dia lagi nggak mau diketahui keberadaannya atau apa yang sedang dia lakukan saat ini. Tapi dia pengen selalu tahu berita tentang kamu atau keadaan kamu. Makanya di sini sampai dia berani pakai fake account untuk mengetahui situasi kamu atau keadaan kamu di sini. Ya, dia memang lagi bersembunyi dari kamu, nggak mau kamu tahu tentang dia. Karena memang si dia ini sebenarnya cinta sama kamu, bahkan dia ini kagum dengan pesonamu sekarang ya. Bukan hanya sekarang sih, dari dulu sebenarnya dia tuh kagum sama pesona kamu. Cuman memang mungkin orangnya tuh emang dingin ya, orangnya dingin, mungkin juga nggak gampang untuk membuka perasaan hati dia atau jujur dengan perasaan hati dia. Jadi ya situasinya banyak sekali kesalahpahaman. Tapi sebenarnya dia ini cinta banget loh. Ada true love, ada the lovers, kemudian di sini ada love. Jadi memang kalau aku lihat di sini tuh dia cinta banget sama kamu, memuja kamu, kagum banget sama kamu, terpesona banget sama kamu. Dan aku lihat di sini akan ada kejelasan ya dari dia. Dia akan mengungkapkan atau mengaku sama kamu tentang sesuatu yang mengganjal di hubungan kalian, yang menjadi penghambat di hubungan kalian. Tentang apapun itu ya, tentang keadaan dia sebenarnya, kenapa dia bersikap seperti ini, kenapa dia cuek acuh sama kamu, dia akan ungkapkan kenapa sebenarnya dia seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini kan dia punya sifat yang toksik ya, dia punya perilaku yang tidak sehat ya, dia orangnya toksik, dia ya kalau aku lihat di sini nggak banget lah ya, orangnya toksik banget. Nah, nih ya, di sini ada children, di sini ada children. Jadi memang ini kuat banget, ada energi anak di sini. Entah memang dia ini single parents sehingga memang harus fokus dulu dengan kebutuhan anak, atau ada anak yang menghalangi hubungan kalian, atau bagaimana nih. Pokoknya ini ada hubungannya dengan anak sehingga dia menunda untuk datang ke kamu, atau belum bisa untuk datang ke kamu karena ini ada hubungannya dengan anak kayak gitu ya. Entah anaknya nggak setuju atau anak kamu yang nggak setuju kayak gitu ya. Intinya di sini ada anak-anak, dan anak itulah yang menjadi priority dia atau kamu sekarang kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini makanya dia saat ini tuh ngerasa frustasi banget karena harus menutup akses gitu ya. Lebih tepatnya tuh kayak menutup diri ya, bukan menutup akses, menutup diri dari kamu ya, menyembunyikan diri ya. Dan sebenarnya dia ini frustasi banget ya, gimana dia cinta, dia rindu, dia kangen sama kamu, dia pengen ketemu, pengen adanya skinship, pengen adanya pelukan, ciuman atau apapun itu sama kamu, tapi harus ditunda karena ya ini ada masalah tentang anak ini gitu ya, yang belum bisa tertangani, sehingga ya situasinya mau nggak mau dia harus fokus dulu memprioritaskan anak ini. Kemudian ya kemungkinan nanti setelah selesai ya mungkin dia akan datang lagi untuk menyelesaikan, karena aku lihat di sini dia frustasi banget, udah ada masalah dengan anak, masalah dengan hidup dia, masalah juga dengan hubungan dia bersama kamu ya, yang hubungannya mana kamu di sini udah lost gitu ya, udah masa bodoh, udah nggak peduli gitu sama dia. Jadi benar-benar apa ya, triple kill atau benar-benar yang apa ya,
menyulitkan lah situasi dia sekarang. Pengen diperhatiin, pengen disayangin, pengen dimotivasi, pengen dipeluk ya, banyak hal ya, tapi ternyata nggak bisa, nggak ada yang memperhatikan dia, nggak ada yang mau memeluk dia, memotivasi dia. Jadi dia benar-benar menanggungnya sendiri saat ini itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini keadaan dia memang rumit, sulit ya. Cuman ya mau nggak mau dia harus menjalaninya, walaupun ya aku lihat di sini dengan kepasrahan ya, mau nggak mau, tapi ya harus terjadi gitu, karena ini ada hubungannya dengan anak. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo, Leo, dan ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Makanya ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam membaca, memahami video ini. Kalau misalkan nggak sama dengan kamu ya berarti ini memang bukan energi kamu, gak usah dibuat pusing ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.